Pak Kata. Iyalah. Den- dengerin. Ntar saya ngeri ya, Bunda beken di dunia, jangan dah. Beken di Belanda aja, jangan sampai ke dunia. Bukan ini Pak, Holland itu ya, Netherlands itu. Iya, Iya, saya. Pak Kata emang. Iya, lowo ijo. User itu saya. Kok jadi katak Bang Yon? Emang Iya. Kata Dia kan terbang. akunnya namanya Pak Katak Terbang. oh, ada akun lain yang oke. Iya, ada 3 akun, Bang. Oke, siap. Ya, jadi seseorang termasuk Bu Sopiatul ya, itu perlu juga ada masukan-masukan atau kritikan dari teman-teman ya, apalagi menyangkut dengan firman Tuhan yang diungkapin ya. Kritik aja. Kalau saya sih kritik tentang itunya aja. Kalau saya masalahnya kami itu punya tim pendeta-pendeta yang selalu menasihati saya. Oh, Walaupun udah ada kadang-kadang pendeta. pemahaman penafsiran kita tidak sepakat. Contoh misalnya Kejadian 1 ayat 26. Pemahaman saya tidak sepakat dengan ini. Tapi setiap kali kalau ada hal-hal yang menurut mereka harus dikritik, mereka mengkritik. Karena saya mengatakan saya tuh bukan apologet yang sendiri gitu ya, berjalan sendiri, tidak. Kita punya ada tim di belakang saya yang memberikan masukan-masukan, walaupun kadang-kadang ya pemahaman kita saya tidak sepakat. Karena ini tidak sepakat dengan mereka. Nah, Rab Jono ini tahu ini. Apalagi menaik Kejadian 1 ayat 26 itu. Nah, kalau saya juga di belakang juga ada Bu, banyak saya di belakang saya juga. Jadi makanya saya kadang-kadang ada hal yang saya nggak bisa ngomong ya, karena mereka kadang-kadang memberikan satu soft sudah gitu loh. Dan saya harus dengarkan mereka. Even dalam hati saya masih mau ingin ini, tapi kok ini akan terjadi polemik gitu. Contohnya misalnya mereka nantang debat sama saya. Contoh dulu Joshua Tewo nantang debat saya, Esra Soru. Tapi karena pendeta ini mengatakan kalau kamu melakukan itu nanti image-nya nggak bagus, dibilang. Ya, akhirnya ya kita ngalah gitu. Jadi bukan karena kita mau terkenal, enggak. Ada hal-hal di belakang yang saya nggak bisa ngomong. Iya. Gitu. Ya karena kalian kan beberapa ya memang kalian tuh taunya begini loh. Ngertinya kayak saya dan Bang Edis itu hanya seorang TikToker atau YouTuber, tidak. Kami tuh melayani langsung. Ini siapa sih ini? Ada Haji nih. Iya, nanti ada Muslim Abdillah Haji Pak, betul Pak, haknya Haji Pak. Iya. Haji atau Hacing? Ya, Coba dibuka dua-duanya, mic-nya Bu. Pak. Bapak mau debat, oke. Silakan dibuka mic-nya. Bagaimana mau debat, mic aja nggak bisa Open your buka. mic. Open your mic, no close your mouth. Pak, Lalu buka kasih tempat mic-nya. yang tenang, tempatnya berisik kali. Ya, lanjut Bu. Iya, intinya itu artinya pengajaran kita ada keseimbangan. Kayak kemarin waktu saya bilang, saya mau misalnya ya tentang kelahiran Yesus itu I do believe it is in Migdal Eder. Ya, karena sesuai dengan nubuatan, sesuai dengan segala macam. Tapi saya dikritik terus tuh. Karena Pak Bambang Nurseno itu kan, Pak Bambang Nurseno kan bolak-balik ya, dia kan sering tour guide ke Australia, ke Israel. Nggak di situ soft tempatnya, bukan di Migdal Edernya. Tapi di daerah ini, dia bilang kayak gitu. Jadi kamu menjelaskan. Jadi saya dipaksa untuk mengikuti apa yang mereka pahami. Saya bilang kalau sampai Yesus tidak ada di Migdal Eder, artinya nubuatan itu meleset. Nubuatan Nabi Mikaya, betul nggak? Iya, betul. Iya dong, kalau sampai Mesias lahirnya tidak di Migdal Eder, sesuai dengan Mika. Saya bilang ya, tapi kalau menurut Pak Bambang Nur arkeologinya di situ ya mangga saja, karena beberapa bukti-bukti arkeologi di Israel itu memang ada 2 tempat. Contoh gereja makam Yesus ada 2 tempat, ya kan? Mereka tidak bisa menentukan kan mana yang paling benar nih tempat makam Yesus kan gitu. Nah intinya kemudian Gunung Sinai pun ada 2, satu yang ditetapkan oleh Ratu Helena, tapi kalau saya percaya tidak di situ karena saya menyelidiki dan meneliti. Tetapi adanya di
di Arab. Makanya di dalam Alkitab kita dikatakan Gunung Sinai adalah di Arab, dan bukti arkeologinya itu kita temukan. Ya. Nah, jadi bukti arkeologi ini ya harus kita bandingkan kembali. Kalau saya suka itu. Gitu. Setiap kali saya bilang bahwa Yesus lahir di Migdal Eder, selalu saya diprotes. Lahirnya nggak di situ, Sof, katanya. Gitu. Nah, kalau Yesus nggak di Migdal Eder berarti meleset nubuatannya. Betul nggak? Betul. Iya, karena Nabi Mika mengatakan di Migdal Eder, di Menara Kawanan Domba. Itu ditemukan bukti-bukti arkeologinya. Jadi Migdal Eder atau Menara Kawanan Domba itu adalah suatu bangunan atau suatu kawasan pada waktu Rahel meninggal. Yakub itu mendirikan suatu bangunan, ya, kubur Rahel ada di situ, dan sampai sekarang masih ada kuburan Rahelnya yang di situ, ya. Gitu. Kemudian tadi misalnya pemahaman ini yang makanya saya bilang betul, saya renungkan juga perdebatan teologis itu membawa perpecahan, betul? Betul. Saya kemarin masih lihat tuh satu Komal Kristen, debat apa yang didebatkan mereka ya? Oh, itu si Wanes kali. Masalah apa ya? Pemahaman apalah pokoknya itu sampai ruwet jelimet, sampai pokoknya memikirkan hal yang ruwet jelimet yang sebenarnya dua-duanya juga nggak jelas, nggak tahu gitu loh. Ibarat kayak Bang Edis kan sering mengatakan begini, kalau saya debat sama Muslim, saya menghindari perdebatan yang bersifat kosmis. Artinya gini, contoh, Muslim kan sering tanya, menurut Bang Edis siapa yang menciptakan alam semesta? Nah, itu perdebatan itu nggak akan selesai, teman-teman. Nggak akan selesai, karena menurut Muslim ya yang menciptakan alam semesta ya Allahnya dia, menurut kita ya Tuhan Yesus. Sama seperti siapa yang paling ganteng, bapakku atau bapakmu. Lah itu nggak bisa diperdebatin. Itu nggak bakal ketemu titiknya gitu loh, maksudnya, ngerti nggak? Nah, strategi dia kalau aku tangkap ya dari apa yang Edis sampaikan, dia menghindari hal itu karena perdebatan itu tuh nggak berujung. Nah, saya melihat banyak Komal Kristen memang begitu tuh mendebatkan hal yang bersifat rumit dan jelimet. Misalnya di dalam, dia mendebatkan gini tuh, di dalam diri Allah ada berapa pribadi. Kalau dikatakan una substantia tri personae, berarti ada 3 pribadi. Bedah lagi sama mereka. Ini perdebatannya ini rumit dan jelimet. Rumit itu dan jelimet. Jadi memikirkan hal yang sebenarnya kita aja nggak tahu. Betul nggak, teman-teman? Betul, Bu. Nggak ngerti. Ibarat tadi loh, aku sama Bang Ion nih debat, bapak siapa yang paling ganteng, bapakmu apa bapakku? Lah relatif dong, menurut gue bapak gue yang paling ganteng. Bener nggak? Kayak bapak gue ditanya, anak siapa paling cantik, ya pasti gue, kan gitu. Miss Universe kalah, betul nggak? Itu perdebatan itu nggak akan selesai. Sama seperti ketika siapa yang menciptakan alam semesta. Makanya Bang ini sering mengatakan, pada waktu alam semesta diciptakan, kamu belum lahir, kamu belum ada di situ, saya juga belum ada, betul nggak? Iya. Kita nggak sama-sama nggak ngerti nih. Jadi itu hal-hal yang di dalam perdebatan yang bersifat akademis, perdebatan bersifat ilmiah, itu nggak bisa masuk. Itu ranah iman, paham nggak? Paham, Bu. Gitu loh. Saya sampai moncrot menjelaskan bumi bulat sampai udah gue tunjukin gambar satelit. Ini Uci masih mengatakan enggak, yang bener datar. Coba bayangin gimana coba. Dan yang dia tunjukkan itu adalah gambar kartun. Flat Earth. Iya, Bu Sofi, kalau nggak air lautnya tumpah, Bu. Iya. Nah itu nggak, kenapa? Kamu sama saya sama-sama belum pernah ke bulan, saya belum pernah lihat dari angkasa, belum pernah naik buruk, betul? Itu suatu perdebatannya, walaupun saya tunjukkan bukti-buktinya, he doesn't believe me. Karena dia mengatakan saya percaya bumi datar, dan mau bilang apa coba? Karena itu perdebatan ranah iman, tapi ada hal-hal di dalam iman kita di mana itu bisa diberi contoh. Apakah Yesus itu tokoh historical? Apakah kematiannya merupakan kematian historical? Kayak kemarin misalnya perdebatan yang saya tonton cukup bagus antara Joseph Michael. Iya betul. Joseph bagus. Ya sama salah satu apa tuh ini? Iya PhD, Bu. PhD apa sih? Iya, dokter S3 apa? itu, Bu. Nah, S3 odong ini ya kan? Nah, itu perdebatan. Nah, itu perdebatan yang kita bisa misalnya kayak Rab Jono nih.
hal-hal yang bersifat historical itu bisa kita perdebatkan, betul nggak? Tapi kalau yang bersifat iman ini nggak bisa. Nah, makanya ketika bagaimana cara kita membawa komal kita? Kalau perdebatan kamu bersifat di dalam diri Allah ada berapa pribadi, apakah itu pribadi atau kepribadian? Nah, debat lagi mereka. Pribadi dengan kepribadian ini berbeda. Wah, itu nggak selesai. Dan benar berantem sendiri di komal itu. Karena memperdebatkan hal yang kamu dan sama saya sama-sama nggak tahu gitu loh. Paham nggak sih? Paham. Nggak ngerti. Ibarat tadi siapa yang kamu sering tanya siapa yang menciptakan alam semesta loh, itu perdebatan itu nggak membawa kita kemana-mana. Itu kita nggak akan menemukan satu solusi situ. Kenapa? Karena menurut dia yang ciptain Allah itu ranah imannya dia. Ranah iman saya tidak, saya nggak percaya Allah yang menciptakan alam semesta ini. Itu sudah ranah iman. Nah, perdebatan itu nggak akan selesai. Itu perdebatan ranah iman. Nah, tapi yang bisa kita perdebatkan ada sesuatu yang bersifat logis. Contoh misalnya, apakah kalau memang Tuhan itu pencipta, apakah dia mengizinkan kita untuk berbuat dosa? Bahkan dikatakan jikalau kamu tidak berbuat dosa, kamu akan dimusnahkan. Nah, itu ranah yang bisa kita perdebatkan. Masa hal kayak begitu berasal dari Tuhan? Itu kan bertabrakan dengan sifat-sifat Tuhan sendiri misalnya. Itu hal yang bisa kita analisa. Ya, dari ayat-ayat Alkitab maupun ayat-ayat di dalam Quran gitu loh. Ya. Nah, hal yang seperti itu yang maksud saya bisa kita perdebatkan. Contoh, bukti-bukti otentik manuskrip, siapakah saksi-saksi mata, ya, para nabi itu dan sebagainya. Itu hal yang ranah-ranah yang secara kajian ilmiah dan akademis itu bisa kita perdebatkan. Itu di situ harusnya kita berdebat. Itu perdebatan itu pasti akan menarik. Lah kalau perdebatan ini bersifat hayalan, agama imajinasi, ya repot. Kamu sama saya sama-sama berimajinasi hal yang sebenarnya kita nggak ngerti. Gitu loh. Dan bersifat relatif. Nah, makanya kemarin perdebatan antara Joseph Michael Abel, aku lihat sekilas, kalau nggak salah 1 jam aku dengerin ya, sama yang PhD ini. Itu harusnya itu ranah yang bisa kita perdebatkan, itu yang bagus itu. Kenapa? Karena dia memperdebatkan yang sesuatu dibahas kemarin itu historical. apa, Buso? Teman-teman. Dia membahas Anisa 157, siapa yang bukti historis kematian Yesus. Bukti historis kematian Yesus itu temanya. Nah, dari ini tuh terus menerus itu nggak bisa ini. Ya pokoknya dia menyangkal loh. Kan kesaksian Markus, Matius juga Lukas itu kan beda-beda. Bahkan jam kematian Yesus pun beda-beda gitu loh. Dan sebagainya. Nah, tapi dia nggak bisa menunjukkan data siapa yang menggantikan. Kan menurut iman ini kan, Yesus nggak mati digantikan. Oke, siapa? Lah itu didesak sama si Joseph terus. Jadi cukup bagus dan kita melihat bahwa itu ranah yang bisa kita perdebatkan, betul nggak? Karena kematian Yesus itu historical, dia tokoh sejarah. Oh iya, eksternal bahkan sampai prasastinya pun ada kok. Betul. Nah, makanya ujung-ujungnya kan seperti yang Pak Esra Soru debat sama si Kainama. 4 jam berapa menit? 4 jam 50 menit kalau salah. Ujung-ujungnya Kainama mengatakan apa? Bukti Yesus tidak disalib adalah apa? Tidak ada bukti. Kan gitu kan? Gitu. Iya. Makanya itu kan perdebatan yang sangat kocak gitu. Jadi mereka tidak sepakat. Ya, dikatakan mereka bingung tentang siapa yang disalib. Loh, orang sih nggak pernah bingung tentang siapa yang disalib. Yang bingung justru kalian, umat muslim. Yang disalib siapa? Ada yang mengatakan Sarjas, ada yang mengatakan, bahkan si Bapak Pias ini mengatakan, lu Yudas Iskariot itu yang kalian sebut sebagai pengkhianat. Itulah yang pahlawan yang menggantikan Tuhan Yesus. Ujungnya dia percaya bahwa Yudas Iskariot adalah orang yang mati disalib itu. Tapi datanya apa? Buktinya apa? Itu kan ranah tafsiran kamu gitu loh. Ya kan? Gitu. Ya makanya kalau buat saya sebenarnya sebenarnya 2 topik yang bisa dibahas tanpa debat kusir gitu. Satu, moralitas dari ajaran itu ya. Moralitas karena itu kan bisa diukur gitu dengan kehidupan sekarang gitu. Apakah sesuai dengan tatanan atau apapun lah. Nah, kedua historis. Kalau teologi ya suka-suka orang jadinya kalau teologi. Pecah kok. Ada yang menganut pandangan predestinasi tunggal, predestinasi itu, Bu. ganda. Bu. Nah, kalau orang Kristen apa tuh?
predestinasi atau free will, Bu? Enggak, gini, kalau saya ketika saya membaca Alkitab, Allah itu menciptakan baik anak-anak Allah maupun anak-anak Adam itu dengan kehendak bebasnya Dia. Karena kehendak bebas atau free will itu adalah salah satu apa ya? Itu yang membuat kita menjadi satu being begitu loh. Ya, itu yang membuat kita menjadi satu pribadi, atau yang membuat kita hidup disebut hidup ya kalau kita punya kehendak bebas. Kalau kita diciptakan seperti robot ya bagaimana? Kan nggak mungkin. Tetapi kita mesti ingat, Allah itu maha tahu dan Dia maha kuasa. Jadi ada hal-hal yang Dia tahu ke depan akan terjadi sesuatu dan Dia izinkan itu terjadi. Contoh, apakah Tuhan tidak tahu bahwa Adam akan jatuh dalam dosa? Tahu. Tapi apakah kejatuhan Adam dalam dosa itu disetting oleh Allah? Disutradarai oleh Allah? Atau Allah menghendaki itu? Tidak. Enggak dong. Tidak. Kalau misalnya kejatuhan Adam ini bubar semua ini dunia raya ini. Berarti memang kehendak Allah supaya kita ini jatuh dalam dosa, supaya penebusan dan rencana menyalibkan Yesus bisa terjadi. Kan nggak begitu caranya mikir. Saya kasih contoh, misalnya nih, apakah nubuatan itu merupakan takdir? Ketika Yesus dilahirkan, backgroundmu rame banget, Yon. Anakmu banyak kali toh. Iya betul, kedap suaranya nggak ada nih, kedap suara. Oke. Contoh misalnya ketika Yesus dilahirkan itu kan terjadi pembantaian anak-anak bayi, betul? Oleh Herodes Agung. Dan di situ dikatakan sama seperti yang tertulis. Artinya sudah ada nubuatan bahwa akan terjadi ratap tangis di Ramah, katanya kan gitu kan? Terdengar ratap tangis di Ramah karena ibu-ibu kehilangan anak-anaknya dan sebagainya. Ketika nubuatan mengenai pembantaian bayi-bayi itu sudah ada, sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelum hal itu terjadi. Apakah pembantaian itu diinisiasi atau didalangi oleh Allah? Tentu saja tidak. Tapi apakah itu diizinkan? Jelas, karena Allah ternyata menyelamatkan Yesus. Dia mengutus malaikat datang kepada dalam mimpi kepada Yesus dan mengatakan bahwa anak itu pergi ke Mesir. Betul nggak? Nah itu udah ranahnya Allah itu, karena dia itu ketetapan Allah, itu udah kemahakuasaan Allah. Kita nggak bisa ngomong kenapa Tuhan nggak menyelamatkan bayi-bayi itu dan sebagainya. Itu udah bukan ranah kita, itu kehendak Dia yang dikatakan aku berbuat apapun kepada kamu hanya penjunan kamu tanah liat. Akulah yang membentuk kamu, ya. Itu sudah ranahnya Dia. Dia izinkan itu. Ya, tetapi aku percaya bahwa pembunuhan itu bukan didalangi oleh Allah. Kalau enggak berarti Allah kita itu mencuri, membunuh dan membinasakan. Pembunuh manusia, sedangkan dikatakan pembunuh manusia adalah siapa? Iblis. Begitu loh, cara mikirnya begitu. Jadi jangan kebalik-balik. Ya. Contoh lainnya, saya kasih Anda contoh. Ketika Allah mengutus Yunus ke Niniwe, Allah bernubuat, aku akan menunggang balikan kota Niniwe dalam 40 hari ini. Lalu ternyata ketika Nabi Yunus diutus ke Niniwe, bertobat ini orang Niniwe. Berpuasa dan bertobat. Lalu nggak jadi. Yunus kesel dong, dibilang, nah kan aku udah bilang, pasti Tuhan nggak jadi nih mau dihukum si orang-orang Niniwe ini. Akhirnya nubuatan itu tidak terjadi. Kota Niniwe tidak jadi dihancurkan oleh Tuhan. Ya. Bahkan Sodom dan Gomora pun, kalau pada waktu orang Sodom dan Gomora itu bertobat dan ada yang mengatakan mereka bertobat, itu mungkin Sodom dan Gomora tidak akan dibinasakan oleh Tuhan. Kalau itu suatu predestinasi, itu tidak bisa mungkin berubah. Contoh lagi di kitab Raja-Raja ya, atau di mana nih, aku lupa nih. Ketika Daud di Kehila, Daud itu tanya sama Tuhan, apakah Saul akan datang mengepung aku? Tuhan bilang, iya, dia akan datang mengepung kamu. Lalu Daud tanya lagi, apakah orang-orang di Kehila ini akan menyerahkan aku kepada Saul? Lalu Tuhan mengatakan, iya, orang-orang ini akan menyerahkan kamu kepada Saul. Lalu Daud lari tuh. Ternyata nubuatan itu gak terjadi. Bagaimana kita mengatakan itu bisa predestinasi? Nah, makanya ini kita jangan memikirkan, menafsirkan sesuatu itu dari diri kita sendiri. Nggak bisa, karena Allah tuh maha kuasa dan maha tahu. Nah, salib itu adalah respon kasih Allah. Dia tahu manusia akan jatuh dalam dosa. Dia tahu manusia butuh ditebus. Dia izinkan itu.
Ya, ada hal-hal di ranah Tuhan yang kita itu hikmatnya Tuhan. Kita nggak tahu kenapa dia izinkan itu, tapi dia izinkan. Bisa jadi waktu Adam mau makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, Allah apa nggak tahu? Allah tahu dong. Segala sesuatu terbuka di mata dia, betul nggak? Kok Allah nggak mencegah gitu loh? Adam, gue udah peringatin lo, jangan makan. Bisa jadi Allah menyuruh malaikat untuk datang untuk menyelamatkan Adam supaya Adam nggak makan buah dan Adam tidak jatuh dalam dosa. Tapi bukan itu yang terjadi. Gitu loh. Tapi buat kejatuhan Adam di dalam dosa itu bukan didalangi oleh Allah. Nah, ini jadi cara mikir kita ini jangan kebalik-balik, teman-teman. Contoh lainnya, ini banyak contoh sekali dalam Alkitab. Misalnya Tuhan berkata, aku mengasihi Yakub dan aku membenci Esau. Dan dia mengatakan ini sebelum anak-anak itu dilahirkan. Lalu bagaimana kita menjelaskan hal itu? Esau aja belum lahir kok Tuhan udah bilang aku benci Esau. Karena dia melihat jauh ke depan. Dia tahu apa yang Esau lakukan. Nah, kemahatauan Allah ini jangan dicampur baurkan dengan predestinasi. Gitu loh teman-teman. Ya. Jadi Bu, jadi apa yang memahami kalau misalnya kita ditanya ya, Ion, pemahaman lo apa? Predestinasi atau free will? Nah, itu. Nah, apa jawabannya, Bu? Kita. Free will, manusia mempunyai kehendak bebas untuk memilih. Tetapi manusia tidak bebas dari konsekuensi pilihan yang dia perbuat. Karena konsekuensi setiap pilihan kita itu ditetapkan oleh Allah. Jadi Allah itu memberikan kita kehendak bebas. Di dalam Alkitab dikatakan, dia menghadapkan kepada kita dua macam pilihan. Satu kehidupan berkat dan kedua kutuk. Kalau kamu memilih kehidupan, maka hal ini akan terjadi kepadamu. Ini. Kalau kamu memilih kutuk, maka hal ini akan terjadi padamu. Jadi manusia diberi kehendak bebas. Yang tidak bebas adalah konsekuensi daripada pilihan kita. Jadi Allah memberikan kepada kita free will. Tapi setiap free will, setiap keputusan yang kita ambil itu punya konsekuensinya. Nah, itu yang kita tidak bisa bebas. Kita tidak bisa bebas daripada konsekuensi pilihan kita. Paham ya? Jadi setiap pilihan, makanya Allah berkata, kalau kamu pilih kehidupan, ini akan terjadi kepada kamu. Aku akan memberkati kamu dan sebagainya. Aku tidak akan menimpakan sakit penyakit kepadamu. Aku akan melindungi kamu, bla 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 bla. Itu konsekuensi daripada pilihan kita. Tapi kalau kamu pilih kutuk, kamu pilih menyembah ilah lain, kamu tidak mengikuti firmanku, ya ini yang akan terjadi. Ya kan? Nah, konsekuensi daripada pilihan kita lakukan ini kita nggak bebas. Contoh, Adam boleh memilih. Dia mau makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu atau tidak. Tapi yang tidak bisa bebas adalah konsekuensi. Ketika Adam makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, konsekuensinya dia harus mati. Karena Allah menetapkan konsekuensi daripada setiap pilihan kita. Gitu. Nah, ketika Adam makan dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat, karena Tuhan sudah mengatakan, pada hari kamu memakannya, I will make sure you die. Aku pastikan kamu akan mati. Ya, itu konsekuensi daripada pilihan Adam. Oke, Ibu, Bu, kalau kita dibilang free will, artinya nanti kedaulatan Allah nggak berlaku. Oh, kedaulatan Allah tetap berlaku. Maka dikatakan sekalipun manusia ini dikatakan ada banyak rancangan di dalam hati manusia. Jadi manusia tuh bisa punya kehendak, punya free will, punya rencana, betul? Di sini Tetapi dikatakan rencana Allah lah, ya, yang akan mengatasi rencana-rencana manusia. Tapi bukan berarti manusia itu tidak punya kehendak. Manusia tetap punya kehendak. Maka dikasih pilihan. Gitu loh. Kehendak Allah supaya semua orang diselamatkan. Itu kehendak Allah. Tapi sekali lagi, dia kasih pilihan. Maukah kamu diselamatkan? Kan gitu. Aku mengetuk pintu, kamu mau buka pintu gak? Gitu loh. Ya, maka dikatakan ada banyak rancangan di dalam hati manusia, tetapi rancangan Allah berkuasa. Kehendaknya tetap terjadi. Jadi antara kehendak, jadi gini loh teman-teman.
kehendak kita sama kehendak Allah. Jadi Allah punya kehendak bebas. Jadi jangan lupa ya, kita tuh selalu gini loh. Selalu megan, oh manusia diberi kehendak bebas, free will. Loh, Allah itu juga punya kehendak bebas. Dia bebas memilih siapa saja yang dia mau. Gitu loh. Karena itu atribut, salah satu daripada atribut Allah yang diberikan kepada manusia adalah kehendak bebas. Maka jangan lupa, sekalipun kita punya kehendak bebas, Allah juga punya kehendak bebas. Gitu loh. Maka dikatakan, aku mengasihi kepada siapa aku berbelas kasihan. Karena dia tuh being, dia tuh seorang pribadi. Sama seperti saya, seorang pribadi. Artinya dia punya taste, dia punya selera, teman-teman. Ada yang dia nggak suka, ada hal yang dia suka. Gitu loh. Sama seperti kita, karena kita seorang pribadi, kita being. Ada hal yang kita suka, ada hal yang kita nggak suka. Contoh, saya suka makan pedas. Tapi ada orang lain, saya nggak suka makanan pedas. Nah, seperti Allah kita. Allah kita karena dia seorang pribadi, ya, dia punya atribut, dia juga punya kehendak bebas. Dia berhak menentukan siapa yang dia berikan belas kasihan dan siapa yang tidak. Itu bagian dari kehendak bebas Allah. Jadi bukan semata-mata kehendak bebas kita saja, enggak. Dan semata-mata bukan hanya rancangan kita, tapi Allah punya rancangan dan punya rencana juga, teman-teman. Gitu loh. Jadi predestinasi dengan free will itu sejalan atau bagaimana, Bu? Atau Ada yang namanya seimbang? predestinasi. Hmm. Tidak ada namanya predestinasi. Allah Nggak itu, ada ya? kemahatauan Allah itu, gini loh, predestinasi itu kan sesuatu yang ditakdirkan kan, betul nggak sih? Oh, oke. Tapi kan di dalam kekristenan itu bukan ditakdirkan, Bu. Artinya apa sih? Menyangkut ketetapan atau apa sih? Ketetapan atau kedaulatan Allah, Bu. Kalau di Buktinya ada dalam banyak contoh kekristenan. ketetapan Allah bisa dirubah. Contoh misalnya Raja Hizkia, ketika Nabi siapa tuh katanya disuruh datang, dikatakan umurmu kamu akan mati, dibilang gitu kan? Kamu akan mati ini. Terus Nabi Hizkia raja menangis kan? Dia minta sama Tuhan, Tuhan perpanjanglah umurku. Lalu Nabi datang lagi, dirubah nih keputusan Allah. Kamu diberi waktu 15 tahun lagi. Lah, gimana nih kalau predestinasi kok bisa dirubah? Mungkin Ya. ayat yang Ibu maksud itu apa sih? Yang dimaksud ketetapan atau kedaulatan Allah tentang ya kita ini manusia harus mati. Tapi Gitu salah intinya satu begini. contohnya. Intinya adalah misalnya nih, Allah tidak mengabulkan doa Hizkia. Enggak, kamu akan tetap mati. Nah, itu kedaulatan Allah. Tapi kenyataannya apa? Kedaulatan Kenyataannya Allah mengabulkan doa Hizkia, betul nggak? Betul. Dengan memperpanjang umurnya. Oke, diperpanjang umurnya Hizkia 15 tahun lagi. Contoh ketika Yesus berdoa, Bapa, biarkanlah cawan ini berlalu daripada aku. Artinya, kalau bisa jangan sampai dengan cara mati disalib seperti ini kan? Tapi apa keputusan Tuhan? Tuhan nggak jawab. Tuhan bilang, enggak, kamu harus lalui ini. Itu kehendak bebas dia. Tapi bukan berarti dia inisiator darang pembunuhan dan penyaliban Yesus, bukan. Tapi kehendak Allah, Pak, jalani itu. Karena Allah tahu di ke depan dia punya rencana lebih besar. Dia tahu dia akan membangkitkan Mesias melalui kematian itu. He knows everything. Itu loh maksud saya. Sama seperti ketika Abraham berdoa syafaat untuk Sodom dan Gomora. Betul nggak? Akhirnya keputusan Tuhan itu bersifat apa? Dia meminta pendapat kepada anak-anaknya. Makanya berkali-kali di dalam Alkitab kan dikatakan ada sidang ilahi Allah di surga. Yang satu roh ada, yang satu mengatakan ini, yang satu mengatakan ini. Tampillah roh dusta, gitu kan di hadapan Allah. Baca nggak itu? Di dalam Kisah 1 Raja-Raja. Allah minta Ya pendapat. itu yang tentang Saul, Bu ya. Nah kalau Allah predestinasi ngapain dia minta pendapat? Ngapain? Tapi keputusan terakhir Allah yang menentukan. Contoh ketika di kitab Ayub, ya kan? Ini banyak mungkin laporan ya kayak sidang ilahi Tuhan begitu. Kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam sidang ilahi Allah. Ya, tidak banyak yang kita ketahui. Ya, datanglah juga iblis, dikatakan datanglah juga Satan datang menghadap Tuhan. Lalu Tuhan berkata, dari manakah engkau? Dari berjalan keliling bumi. Lalu Tuhan bilang tiba-tiba begini, ini seleranya Tuhan nih. Gue suka sama Ayub nih. Gitu kan. Kamu lihat Ayub gak?
Gak ada orang yang seperti dia loh di bumi ini, yang saleh seperti dia. Terus Satan bilang apa? Iya terang orang kamu melindungi dia kok. Coba kamu angkat perlindunganmu, pasti dia akan mengutuki engkau. Tuhan dengerin loh. Tuhan dengerin loh. Tuhan bilang oke, tapi sayangkan nyawanya, jangan kau sentuh nyawanya. Diambil sama Satan, betul nggak? Musibah itu diinisiatori. Apa sekarang aku tanya, kalau itu predestinasi, apakah musibah yang menimpa Ayub ini dipredestinasi oleh Allah? Ditakdirkan oleh Allah? Nah ini kita mesti pikir loh teman-teman. Ya, nah itu ajaran yang dicekokkan di dalam sekolah sungguh tinggi teologi ya seperti itu. Predestinasi. Sampai kemarin pun kita bicara dengan beberapa pastor masalah rencana penyalipan Yesus ini. Terus Edis bilang, gawat Bu Sofi. Kenapa? Gue bilang, pendeta-pendeta ini percaya bahwa kehendak Allah dari sejak kekekalan adalah menyalibkan Tuhan Yesus. Itu. Karena predestinasi diajarkan ini di sekolah sungguh tinggi STT teologi ya. Tapi kalau saya memahami predestinasi sih itu ketetapan atau kedaulatan Allah. Ya kalau Bukannya kedaulatan Allah betul, artinya Allah punya kedaulatan, artinya kan contoh nih, misalnya tadi kan aku kasih contoh. Hizkia berdoa, kan dia ditetapkan kamu akan mati nih. Betul nggak? Itu kan destinasinya dia. Betul nggak? betul Bu. Sudah ditentukan Hizkia mati. Hizkia berdoa, Tuhan, dia nangis sama Tuhan. Perpanjang dong umurku gitu. Balik lagi keputusannya berubah nih Tuhan. Oke, kamu dikasih usia 15 tahun lagi. Nah, memperpanjang usia Hizkia atau memperpendek usia itu kan kedaulatan Tuhan, betul nggak? Kalau Tuhan bilang enggak, gue nggak mau perpanjang usia lu, mau apa? Lu tetap mati, mau apa? Bener nggak? Betul Bu. Nah, tapi kedaulatan Tuhan apa? Oh, dia kabulin. Sama seperti orang Niniwe, ketika mereka bertobat, Tuhan rubah rencananya kan? Oke, gue nggak jadi hukum. Itu kan kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan. Gitu loh. Kenapa banjir Nuh tetap terjadi, sedangkan orang Niniwe nggak jadi dihukum? Kenapa Sodom dan Gomora tetap dihukum? Itu kedaulatan Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan. Kita nggak bisa tanya why, nggak bisa. Karena Tuhan berkata loh, aku berbuat seperti apa yang aku kehendaki. Tidakkah aku penjunan kok, kamu cuma tanah liat. Itu kedaulatan Tuhan. Nah, ketika Yesus berdoa di taman di Getsemani, Bapa, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Lah kehendak Bapak apa? Enggak, tetap lu harus lewatin, betul nggak? Betul. Nah kalau kehendak Tuhan untuk lewatin, lu lewatin. Bisa jadi kalau misalnya Bapak berkenan, oke, dikabulin doa Yesus. Nah ini kan pandangan Islam. Islam berpandangan, Yesus kan selalu dikabulkan doanya, katanya karena orang saleh dia. Berarti kan Yesus diloloskan, nggak jadi disalib ya. Itu kan pikiran lu. Kehendak Allah berbeda, itu kedaulatan Tuhan. Nah kita nggak bisa, karena kita nggak bisa bertanya kenapa, karena Tuhan punya sesuatu yang kita nggak bisa lihat. Dia tuh tahu jauh ke depan. Kenapa dia kabulkan doa seseorang, kenapa dia nggak kabulkan? Nah ini yang kemarin waktu itu beberapa minggu lalu ada satu pendeta dari Indonesia datang ke sini. Ada satu orang kena kanker. Udah lama dia nggak gereja bertahun-tahun ya kan, datang ke gereja di Amerika. Doain sembuh dari kankernya. Ini orang atei, orang tidak percaya loh. Tidak pernah ke gereja loh. Tapi ada satu pelayan Tuhan, hamba Tuhan rajin. Pendeta. Kena kanker. Didoain, kagak sembuh, mati loh. Sekarang menurut lu ini predestinasi apa enggak nih? Kita nggak bisa ngomong begitu. Kenapa? Karena Tuhan itu berdaulat dalam segala sesuatu. Kita nggak tahu ada rencana apa di balik itu, betul nggak? Tapi Alkitab mengatakan apa? Kita harus percaya kepada rencana Tuhan. Kita harus percaya kepada keputusan Tuhan. Kita harus percaya bahwa Dia berdaulat atas segala sesuatu. Kita nggak bisa tanya kenapa Tuhan. Padahal orang itu berkata, kalau Tuhan menyembuhkan aku dari sakit kankerku, bukankah aku akan lebih berguna? Pikiran kita, betul nggak? Aku akan melayani Tuhan, aku bisa khotbah, aku bisa. Itu kan pikiran kita. Tapi kok Tuhan nggak mau sembuhin? Mau ngomong apa? Lah yang satu udah kagak ke gereja, kagak ngerti Alkitab, kagak sekolah teologi ya. Sembuh dari kankernya. Mau ngomong apa? Mau ngomong apa kita? Mau ngomong apa ya? Betul. Nah itu kedaulatannya. Itu belas kasihan Tuhan. Yang satu udah bertahun-tahun ikut Yesus, sekali salah Yudas Iskariot,
bubar dia masuk neraka. Yang satu penjahat seumur hidupnya memberontak, di akhir hidupnya, "Oh, Tuhan Yesus ingatlah aku jika engkau nanti datang, lu masuk Nah, Firdaus sama gue." Ya itu kan rencana keputusan dia, betul nggak? iya betul, itu contoh-contoh yang simpel loh Bu. Ya, Nah, kita nggak bisa ngomong kenapa penjahat ini masuk Firdaus, si Yudas sekarang masuk neraka. Nggak bisa, itu kedaulatan Tuhan. We don't know. Contoh aku kasih contoh. Dikatakan begini nih. Yesus berkata apa? Kerajaan surga seumpama seorang bapak punya 2 anak. Anak yang sulung, rajin ya kan, kagak pernah bantah bapaknya, penurut. Pokoknya nih anak soleh lah ya, anak soleh. Ya kan, dikatakan gitu. Si bungsu anak kurang ajar. Udah bapaknya belum mati udah minta warisan. Berpoya-poya dengan pelacur, katakan gitu kan. Terus apa? Menghabiskan duit bapaknya. Udah jatuh miskin dia mau balik sama bapaknya. Ya kan? Dia pikir di rumah bapakku banyak makanan, ya kan? Dia mau balik ke rumah bapaknya. Dia pikir udahlah gue jadi pegawai bapakku aja lah, aku nggak usah jadi anak lah katakan. Dia pulang dari jauh. Anak ini yang penuh dengan kotoran babi kan itu kan kalau pendeta-pendeta kalau khotbah kan gitu. Bapaknya sudah berlari menanti-nanti dia peluk, dia cium anak ini, dikasih jubah, dibilang, kasih jubah anakku, kasih cincin anakku, kasih makanan yang enak. kasih makan enak, sembelih, bikin pesta. Si kakaknya yang sulung loh, "Bapak," dia bilang gitu kan, "aku ini udah seumur hidup ngabdi sama bapak, udah nggak pernah kurang ajar, nggak pernah minta warisan, nurut, ya kan? Lalu ini, kok bapak nggak pernah bikin pesta buat aku?" Iya. Iya kan? Ini datang anaknya yang bungsu, anakmu yang kurang ajar. Dia datang, bapak bikin pesta buat dia. Lalu bapaknya ngomong apa? "Engkau kan selalu bersama-sama dengan aku, nah nggak usah ngiri kau." Ya kan? Adikmu ini yang hilang udah kembali, yang mati dia udah hidup kembali. Itu apa? Kehendak kerajaan surga. Kita mau ngomong apa? Kan kedaulatan Tuhan. Bahkan Tuhan bilang ini, perumpamaan tentang ada kerajaan surga. Seumpama seorang pengusaha, dia cari pegawai. Dia bikin perjanjian, lu kerja dari pagi sampai sore ya, jatahmu 1 dinar 1 hari. Oke bos, siap. Tengah hari dia keluar lagi, cari pekerja lagi. Lu kerja ya 1 hari sampai sore, lu 1 dinar juga upah, betul. Dia cari, ini terakhir nih, udah mau 1 jam terakhir, dia cari pegawai. Oke lu kerja 1 jam ya, gue kasih 1 dinar. Ya yang kerja dari pagi ngiri dong, betul nggak? Dia baru kerja 1 jam 1 dinar. Gue kerja dari pagi 1 dinar juga. Iya. Gimana? Kedaulatan Tuhan. Kamu nggak bisa nanya. Tapi dikatakan kerajaan surga ya seumpama begitu. Itulah kerajaan surga. Nah, maka Tuhan Yesus bikin cerita yang simple-simple, cerita yang sederhana tentang kerajaan surga. Dia nggak pakai homoousios, hypostatic union, miafisit, monofisit, kalsedonol, dia nggak pakai begitu. Dia pakai perumpamaan aja. Cerita tentang Injil kerajaan surga ini kan. Coba Yesus kalau menjelaskan Injil kerajaan surga pakai yang rumit-rumit apa yang simple? Ya perumpamaan kan kebanyakan pengajaran Yesus tentang perumpamaan. Nih, pakai yang sederhana, betul. Yang bikin rumit kan sekolah STT, betul nggak? Ya nggak juga sih Bu. Juga kan belajar kan. Makanya dibilang ujian lulus sekolah STT sama ujian masuk kerajaan surga emang beda. Kan di dalam Alkitab juga bilang, ajarlah mereka seperti yang aku ajarkan. Kan Tuhan Yesus bilang begitu. Artinya ada hal-hal pengajaran Ibu. Apakah Tuhan Yesus mengajarkan miafisit apa monofisit? Kutanya. Gereja kan terbagi 2 nih. Nah sekarang gue tanya sama teman-teman Kristen, mana yang benar? Miafisit apa monofisit? Nah, lu aja kagak bisa jawab, bagaimana ceritanya? Apa nih? Monofisit, miafisit. Dua-duanya benar setahu saya. Nah, sekarang dua-duanya benar. Lu memang non-blok. Bukan non-blok, kan penjelasan dari dari Pak Bambang, juga dari Pak Rob, atau dari siapa makanya saya bilang yang lain. Itu sesuatu yang dikembangkan di sekolah STT.
Iya. Iya, makanya kan ujian lulus STT sama ujian lu lulus. Sekarang gue tanya, ortodoknya Pak Bambang dengan ortodoknya Romo Daniel itu udah beda. Ya Beda, tahu beda. saya, beda tahu Makanya gue saya. bilang. Nah sekarang mana yang masuk surga menurut lo? Yang ikut Romo Daniel apa yang ikut Pak Bambang? Enggak lah. Ya ikut Tuhan Kalau yang Yesus lah, Tuhan dan Juru Selamat, Bu. Nah itu sudah. Yang ikut Itu Yesus, sudah. Bu. Selamat. Tapi Yesus yang mana juga? Yesus yang mana yang kita pantas ikutin kan banyak juga, Bu. Yang pasti Iya. Yesus yang Apakah anak Yesus Allah yang dong. iya, enggak. Apakah Yesus yang hanya ilahi aja? Kemanusiaannya ditolak? Kan bukan itu juga. Ya itu sudah sesat. Nah kalau itu udah tertulis di sesat dalam ya. Alkitab itu yang diajar para rasul, betul nggak? Nah, Itu tertulis di dalam Alkitab. Barang siapa Kalau- menyangkal dia datang sebagai manusia, dia antikristus, itu tertulis, itu diajarkan oleh para rasul kepada kita. Nah tadi lu kagak bisa jawab, miafisit apa monofisit? Mana yang benar? Menurut lu mana yang benar, Rob? Rap. Bu Mia Kalau enggak, sama Nestoria Mono tuh. itu Kalau lu sebenarnya salah jawab, kurang lebih Nestoria. sama, Bu. Nah, sama Yang beda Ibu, tuh dia cuma fisik. beda. Iya. Apa, Pak? Yang disalahpahami siapa, Pak? Jadi ada 3. Dulu tuh Ada 3. dulu cuma 2, diafisit sama monofisit. Yang dituduh monofisit itu ya Pak Bambang Nursena tuh dari Koptik dan lain-lain. Yaitu hanya itu terjadi di Kalsedon, itulah orang-orang yang mau membedah Tuhan Yesus. Dilihat tuh isinya. iya, Tuhan Yesus dibedah, ditaruh di bawah mikroskop, akhirnya berantem sendiri. Iya. Ya itu. Kalau saya dibilang dua-duanya mana yang benar? Dua-duanya benar ya karena mereka masing-masing kan banyak para pengikutnya. Satu percaya bahwa mereka itu Tritunggal. Itu Ya. kalau saya sih merujuk kepada Makanya aku Tritunggal bilang aja. begini loh teman-teman. Hal-hal itu dikembangkan, filsafat-filsafat teologi itu dikembangkan di sekolah STT. Nah, aku tidak mengatakan itu buruk, ya silahkan Enggak, saja gitu loh. bukan sekolah STT, Bu. Jauh sebelum sekolah STT. Kan nih yang monodiamia ini kan zaman Ya, mungkin abad konsili-konsili kelima. ya kan, dikembangkan di paham-paham apa teologi lah ceritanya ya kan. Betul. Ya. Internal sebenarnya. Sekarang aku tanya, apakah bapak-bapak gereja itu tulisannya tidak saling bertentangan? Maksudnya bertentangan. Bertentangan pemahamannya? Pernah membaca nggak surat-surat mereka secara lengkap? Iya, ya makanya ada dulu, makanya ada konsili pertentangan, kan. Rap, kalau aku mau bilang. Cuman kan aku nggak mau buka hal itu di publik. Karena aku nggak mau meributkan hal itu. Ada. Iya. Ada itu. Enggak, makanya ada konsili. Makanya aku bilang, kenapa? Karena bapak-bapak gereja juga, pemahaman mereka juga kan penafsiran cara pandangnya beda, betul nggak? Betul. Kalau Betul. kita mau bilang, kalau kita mau belak-belakan loh nih, Irenaeus begini, belum Martin Luther ini. Nah aku nggak mau ke arah sana. Itu akan menyebabkan perpecahan denom, betul nggak? Karena hal begitu dikembangkan di sekolah-sekolah STT. Ya, itulah aliran-aliran itu seperti dipelajari tadi. Betul. Nah lalu bagaimana? Kita fokus saja sama yang dasar, yang penting, yang Tuhan Yesus ajarkan. Kalau kita fokus pada gitu-gitu, berantem kita lama-lama. Betul teman-teman ya, paham ya. Denom-denom yang ada, Katolik, Protestan, Ortodok, kalau merujuk kepada denom masing-masing, artinya salah satu doang Bu ya yang masuk surga ya. Ini sesuatu nggak masuk surga ngeributin. Iya betul tuh. Bukan, Pokoknya makanya. yang penting dasarnya Tritunggal Bu ya. Iya. Iya, artinya hal itu kan diributkan oleh pemahaman-pemahaman yang kemudian menjadi paham-paham teologi, ya kan? Kalsedon, non Kalsedon dan sebagainya. Akhirnya saling membidatkan, betul nggak? Iya, gara-gara konsili Kalsedon itu makanya ada RT6. Gara-gara itu makanya apa? Islam berkembang. Ada RT 6 Pak, gimana nih? Waduh. Oh iya, gara-gara itu 451 itu makanya yang dia visit bukan cuma yang monofisit yang dipersekusi, orang Yahudi juga. Makanya orang Yahudi dendam, bersekutu dengan orang-orang bidat Arius. Jadilah RT6.
dengan Bu Sopi begitu. juga pernah bilang jeda. Bu Sopi juga pernah bilang Bu ya bahwa ada abad ke-6 emang salah satu bidatnya kekristenan Bu ya. Iya. Iya. Itu di sekolah STT udah bukan rahasia, itu udah rahasia umum. Semua pendeta itu tahu bahwa Islam ini adalah bidat Kristen. Cuma, Tuh, oh iya, ya. Cuma kagak enak aja Bu ya bilangnya pernah ya. ngomong nggak saya sama pendeta-pendeta? Pendeta-pendeta tuh tahu. Cuman kan pendeta-pendeta ini karena Tahu mereka ya, Bu. tester ya, mereka punya konflik of interest kalau mereka bicara tentang Islam di ruang publik. Sehingga mereka tidak secara terus terang mengatakan demikian. Tapi kalau kita pelajari sejarahnya, mereka ngerti kok. Di catatan bapak-bapak Ngerti gereja saya kita juga ngerti. Karena di catatan misalnya Yohanes Damaskus dan sebagainya, kita ngerti memang mereka bidat Kristen. Itu bukan rahasia, itu rahasia umum. Hanya orang-orang awam mungkin yang nggak pernah mempelajari secara mendalam yang nggak tahu. Tapi kalau kita mempelajari sejarah Islam Tahu lah. dan catatan bapak gereja kita tahu itu mereka bidat Kristen memang. Apalagi Rab Jono ini dia membedah dari sisi sejarah, karena pada waktu itu kan memang hanya orang Kristen bidat itu kan banyak aliran pada waktu itu dan semua larinya ke Jazirah Mekah ini kan ke arah selatan. Iya, Itu Irak banyak. Selatan. Ebionit, Nestori semua ngumpul di situ. Ngumpul Gitu ya. loh. Kita udah ngerti itu, cuman kan belum dibedah secara ini ya mendetail. Sebenarnya kalau pendeta-pendeta lulusan STT mereka ngerti bahwa Islam itu memang bidat Kristen, munculnya dari bidat Kristen. Dari sisi sejarah, dari sisi koin-koin yang kita temukan, dari bukti catatan bapak-bapak gereja, mereka memang bidat dari Ismailit, bidat Kristen itu. Udah bidat double bidat dong Bu. Double bidat, betul. Iya, bercampur dengan pagan, Bercampur dengan pagan Quraisy. dengan Zoroaster ya. Jadi lagi Zoroaster ya. Wah, tuh. Tuh Iya, yang makanya ada Islam dengar tuh Islam. iya, makanya ada putar ke kiri dan putar ke kanan ya. Rab Jono. iya. Teman-teman Ya, follow karena- Rab Jono sama Bu Sopi teman-teman ya, biar teman-teman nanti dapat pengajaran dari Rab Jono sama Bu Sopi tuh ya teman-teman. Contoh Silakan kalau lanjut, Bu. kita belajar sejarah misalnya, kenapa Konstantinopel itu jatuh? Turki itu tadinya semua 7 gereja di kitab itu kan di tanah Turki ya yang sekarang ini, dan Turki itu kota yang penting ya, artinya daerah yang penting sebenarnya untuk kekristenan. Itu kita harus belajar loh, bagaimana gereja timur dan gereja barat ini pecah teman-teman. Ya, terjadi skisma. Coba seandainya gereja itu bisa punya kedewasaan dalam memahami menyikapi perbedaan tafsir ya. Jangan kayak kemarin beda tafsir, gue laporin lu ya, gue kirim satu batalion, buset. Gue kirim orang satu batalion sekampung, terus gue ini loh, datanya Bu Sofia, ini datanya Edi sini, serbu aja. Kok kayak gitu? Berarti ini memang roh-roh pengkhianat ini memang dari zaman dulu memang ada di dalam kekristenan sendiri ya. Iya. Iya, makanya kemarin saya sama Bang Ion tuh sama Pak Dadru tuh bilang kan bahwa kita setelah ngobrol ya orang Kristen dari dulu sampai sekarang kayaknya belum tobat-tobat, nggak berubah ya. Nggak belajar dari sejarah. Enggak, jadi beda Ya, pendapat itu tuh masih nggak kayak belajar gitu dari gitu. sejarah Bu, betul Bu. Iya, beda pendapat masih ngancam. Betul. Aneh. Mungkin kalau mereka dikasih pestol, ini kita nggak main TikTok nih. Oh, udah duar-duar tuh. Iya. Mungkin kalau sebebas di negara AS ya. Bisa Udah nih, tembak-tembakan mana si kali ya. Ion nih, beda pemahaman sama gue nih, Iya. bidat nih Ion nih. Oh, udah tembak deh. Ion lu Kalsedon dan Kalsedon ya. Kalau lu saya bahasa Jawa puas tokon juga tembak di tokon itu. Tokon you nih. Bang Ion, Tokon you. aku sembunyiin Bang Ion di bendungan aman. Ya, Ya, poinnya itu yang- begini teman-teman di bawah ya. Pemahaman boleh berbeda. Ya, pemahaman boleh berbeda. Makanya ya kita namanya dikasih pemikiran ya, akal sehat. Beda dengan Bu Sopi, beda dengan Pak Jono, itu hal yang biasa. Tapi jangan sampai yaitu alamat dipakai pribadi ini, Stokon Yudi ini, satu batalion lah apalah. Nggak perlu lalu dikatain kita orang gila lah begitu. Bayangin ya, itu sesama apa? Kristen. Kristen dan sesama pemahamannya tertunggal. Bayangin teman-teman ya. Kenapa sama yang lain yang tidak percaya malah cium-ciuman, peluk-pelukan?
Iya, malah sesama orang Kristen bilang, oh ini kan alamatnya kiamat, oh ini kan nama ini, malah kayak gitu. Ya saya heran aja gitu loh. Ya emang harus belajar sejarah Pak Jono ya. Teman-teman tahu nggak sejarah kekristenan masa kelapnya dulu ya? Oh iya, kalau Itu kita mau kita bicara itu, pemahaman satu kata ya, pemahaman beda satu kata aja kita bisa mati dibakar kita ya. Zaman dulu kekristenan kalian tahu nggak tetapi kenapa? Ya kayak orang-orang Anabaptis misalnya, kenapa lari ke Amerika itu? Karena dipersekusi juga. betul. Ya, Beda kan, cara baptisan mempersekusi. Coba bayangin bagaimana kita harus belajar dari sejarah loh teman-teman ngaca. Kayak prihatin, perbedaan pandangan kok bisa kayak gitu. Heran. Tapi kan Inilah. kalau kekristenan memang sudah apa sih Bu? Ya sudah selesai lah ya tahap-tahap begituan ya. Tapi saya bersyukur ya. Orang-orang seperti itu, misalnya seperti Pak Bom itu tidak menjadi paus. Coba kalau Pak Bom menjadi uskup atau paus, waduh yang lain bisa diserbu batalion. Loh, itu Bisa ada dikerahkan masanya batalion juga, Bu Sof. Saya orang Katolik, ada masanya dulu kayak gitu, paus-paus itu. Iya, nggak setuju sependapat, wah dikerahkan Ada ini bala masanya. tentara Iya, 5 Kristus. tahun, 5 tahun. 5 tahun. Tapi Bu, lebih mana ya? Lebih bagus ada pemimpin daripada berbaur gitu Bu. Itu lebih bagus mana tuh? Lebih ada pemimpin, contohnya paus atau seperti Protestan yang sendiri-sendiri, lalu lulus STT diriin aliran, lulusan STT diriin aliran. Itu lebih baik yang mana tuh Bu? Enggak, ini jujur ya, jujur. Kalau kita menurut saya bagusan ada yang jelas. Kalau menurut saya ada pemimpin pengajarannya. gitu. Iya, supaya lebih tertata. Tapi di dalam organisasi yang terstruktur itu pun harus apa ya? Demokrasi lah. Tidak boleh terlalu ini Tapi- juga. Ya pokoknya ada plus minus sih semuanya. Mau gimana ya? Iya semua dong. Iya. Contoh nih ya, Bu Sopi nih, kan pintar Bu Sopi. Bu Sopi bisa nggak dirin aliran pemahaman sendiri? Bisa teman-teman, bisa. Bisa nggak sih dirin gereja sendiri? Bisa Bu Sopi. Tapi apakah Bu Sopi mau? Ya itu terserah Bu Sopi deh kita ya, gitu. Tapi yang setahu saya, sejauh saya kenal Bu Sopi menyangkut tentang Alkitab, nggak tentang denom ya teman-teman ya. Sejauh yang saya kenal. Gitu. Tapi apakah Bu Sopi bisa mendirikan gereja dan aliran sendiri? Nah itu terserah Bu Sopi pilihannya. Tapi sih saya yakin bisa Bu ya. Bu, saya yakin Ibu bisa gitu. Diriin gitu apalagi belum tahu tentang apa sih makna kerajaan Allah. Ini teman-teman juga yang di bawah juga belum tahu kali ya makna kerajaan tentang Allah gitu. Saya Banyak dapat kok gereja bukunya yang ngajarin itu kok. Hanya orang-orang seperti Bodola yang mengatakan, oh Sofia mengajarin kerajaan Allah tuh hanya balai kerajaan, maksudnya saksi Yehova lah, itu orang-orang DO. Itu ini Bu Sofi aplikasi baru yang pakai go itu loh, Goblok. Enggak, terus terang ya. Serius ini serius. Yang gontok-gontokan itu ya. Di Eropa nggak ada Bang Ion. Nggak ada. Bu Sopi gelap Bu Sopi itunya dong apa Enggak, aku mau profilnya Bu merubah Sopi ini tapi gambar nggak apa tuh? bisa nih, nggak tahu nih kenapa ya. Oh nggak bisa. Itu Rab Jono juga. Bang Ion. Itu yang ada di Ya, oh Konoha. ya, salam Pak Billy, silakan Pak Billy, silakan. Itu kan pernah aku usulkan itu salam semua ya, Bu. Salam. Job, semua. Ya aku pernah usulkan sama Bang Ion itu di Indonesia harus ada pemimpin apologet. Gimana? Ya, yang digeruduk mana sih? Agak Nggak bisa, susah Pak. Pak, dulu mau Pemimpin apologet didiriin ya. mengkhianati Pak, pemimpinnya justru malah menyerahkan dada Iya, Bu kita. Sopi Iya. dulu nih, Bu Sopi sama saya dulu kan satu grup ya. Mau membangun Dada-dada rumah kita itu ya, apologet di pemimpinnya itu. Indonesia. We are for Iya, Mutasi. mau membangun apologet rumah apologet sebelum Edis nih ya. Oh, iya, Mau oke. membangun rumah apologet di Indonesia. Cuma nggak bisa Pak. Begitu kita iniin, wah udah langsung digeruduk. Itulah Pak. Hah? Rumah apologet Indonesia dulu mau didiriin, mau ada Rumah yang singgah, biayain, rumah mau singgah ya, ini. rumah singgah. Cuma nggak bisa.
Dulu Iya, iya. ada. Nah, iya kan? Atau nih Jadi, gini. Lalu ada nggak pemimpin-pemimpin apologet ya supaya bersatu? Pak, beda di Islam. Di Islam hanya ada satu gurunda. Nah, kalau di ah, Kristen anggotanya 100, gurundanya 115. iya, iya, Pada iya. mau saling pinter, pada mau paling saling pinter ngerti Alkitab. Nah, itu Oke. nggak Nah, bisa. ini kan Bang Ion, itu kan sekarang Ya, makanya sekarang ada banyak apa? Satu apologi itu satu pemahaman gitu. Kayak ada yang bilang apa? Yudas Iskariot masuk surga, iya kan? Kan tetap kalau ada Pak, pemimpinnya itu kan bisa diarahkan gitu. Ya pemimpinnya ya tetap. Rudi Iskariot lah, siapa lagi? Dia 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 dulu pertama kali yang bikin wah ya. Bahkan pendeta-pendeta dulu kan masuk tuh, pendeta terkenal tuh ya. Ya itulah jadi terkenal lah Rudi Yohanes lah. Ya. Gini Pak, taruhlah satu grup kita bikin perkumpulan apologet yang pemahamannya Yudas masuk surga udah. Nanti di dalamnya belum tentu sama tentang hal yang lain, pecah lagi. Iya, iya, iya. Nanti pemahaman yang lain di dalam gitu tentang suatu hal yang lain pecah lagi. Sulit Pak, sulit.